Banyak adik-adiknya ya. Ya, perkenalkan saya perawat Hamdani. Kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Nah, sebagaimana kita telah jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa kita hari ini ada namanya fisioterapi dada ya gitu ya. Nah itu ya Bu ya, kita nanti ada fisioterapi dada, tujuannya nanti supaya adek nggak sesak lagi nanti, bisa mengeluarkan dahanya. Sebelumnya ini adek susah ya mengeluarkan dahanya ya, bisa nggak bentuknya? Nggak bisa Pak. Nah, ibunya juga seperti itu ya, kita ajak komunikasi. Ini nanti ini nggak lama dek, gitu ya, nggak lama. Kita ini anggap anaknya kooperatif ya, gitu ya. Jangan yang pasiennya nggak kooperatif itu. Kita nggak lama dek, jadi kita nanti ada bapak nanti akan nepuk-nepuk dadanya, tapi nggak sakit gitu ya. Prosedur ini nggak sakit gitu ya, tindakan ini nggak sakit. Nah, tapi nanti tujuannya adalah supaya nanti bisa mengeluarkan dahak. Juga diajarkan nanti bagaimana batuk efektif atau batuk yang bisa mengeluarkan dahaknya secara baik gitu ya, secara sempurna. Jadi nanti kalau udah keluar dahaknya nggak ini lagi, ada nanti nggak sesak napas lagi gitu. Bisa dia mengeluarkan dahaknya. Gimana dek? Mau nggak gitu ya? Nah, sampai kita jelaskan juga ke ibunya ya. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi ini nanti kita akan melaksanakan fisioterapi dada, di mana nanti akan melakukan tepukan gitu ya, tepukan yang lembut gitu ya, tidak menyakitkan. Prosedur ini tidak menyakitkan gitu ya. Ditepuk nanti di bagian dada depan maupun di belakang, di bagian punggung. Kemudian juga memberikan getaran, memberikan posisi gitu ya. Kemudian juga nanti mengajarkan anak ibu tentang batuk efektif gitu ya, agar nanti batuk bisa mengeluarkan dahak secara sempurna gitu, seperti itu. Akhirnya tidak ada lagi yang menghambat jalan nafas gitu, seperti itu. Waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit Bu. Bersedia ya Bu ya. Oke. Nah, apakah Ibu bersedia? Tidak katanya kan. Aduh. Ya, bersedia ya Bu ya? Tidak katanya. Oh, apa alasan Ibu? Ya kita ini kan, kita tak memaksakan kan gitu ya. Nah, kenapa Bu tidak gitu? Oh dia udah bisa batuk katanya. Oh iya, kalau emang bisa ya Bu, gimana coba bisa dicontohkan gitu ya. Nah, kita nggak akan langsung percaya gitu ya. Nah itu ya salah satu teknik komunikasi bagaimana kita mengajak gitu ya. Kalau memang dia ternyata udah bisa gitu kan, nah ternyata banyak mahasiswa perawatan sebelumnya yang praktekkan ya udah berminggu-minggu di sini kan, kita baru masuk ini ya udah berarti sudah bagus, sudah apresiasi gitu ya. Kalau misalnya belum gitu ya, nah kita sempurnakan gitu, seperti itu. Nah tetap kita ajarkan ibunya gitu ya, terutama gitu ya, yang merawat anaknya sehari-hari gitu ya, tidak hanya dari kita gitu ya, kita mengajarkan kemandirian gitu ya kepada pasiennya. Nah, nanti ibunya bisa kita ini minta untuk mengajarkan batuk efektif, bagaimana ini persiapan alat yang dibutuhkannya juga gitu. Oke. Nah setelah itu kita melakukan persiapan alat gitu ya, alatnya seharusnya sudah kita siapkan gitu ya. Nah, lalu kita yang paling penting lagi adalah cuci tangan gitu ya. Kemudian adalah kewaspadaan universal gitu ya. Kewaspadaan universal di mana kita minimal memakai handscoon, dan juga kalau ini ada pernapasan ini kita pakai masker. Tapi ini apapun penyakitnya gitu ya, handscoon dan masker itu sudah menjadi standar umum gitu ya, kita untuk sebelum ketemu dengan pasien. Nah barangkali mungkin perlu yang lain gitu ya. Mungkin nanti takut kita khawatir terkena becakan dahak gitu ya, atau sputumnya itu mengenai mata, ya udah kita pakai Google gitu ya. Nah, atau mungkin kita pakai juga penutup rambut, barangkali kalau yang udah jilbab udah nggak perlu ya gitu ya. Barangkali yang cowok nih nanti ya, mungkin pakai penutup kepala gitu ya, atau mitela gitu ya. Dan bahkan juga kalau perlu pakai skor gitu ya, khawatir nanti ini mengenai badan atau baju kita gitu ya. Atau bisa juga memakai bot gitu, sepatu bot kalau diperlukan gitu ya. Tapi standar minimalnya adalah kita pakai handscoon dan juga masker. Pakai asmat. Sudah itu, kemudian cuci tangan tadi sudah ya. Cuci tangan berapa langkah? Langkah berapa momen? 10 momen. Ada yang 4, ada yang 5. Apa aja? Sebelumnya berapa buah, sesudah berapa buah? Nah, sebelum Warning. Warning. Warning.
tindakan aseptik. Sebelum melakukan tindakan aseptik. Kemudian sebelum pasien. Sebelum kontak dengan pasien. Setelah kontak dengan pasien. Setelah melakukan tindakan aseptik. Kemudian bukan setelah melakukan tindakan kena cairan setelah dari lingkungan pasien. Oke, nah selanjutnya kita melaksanakan yang namanya fisioterapi dada. Rangkaiannya apa saja tadi tindakannya? Pertama adalah melakukan perkusi, ya, perkusi atau vibrasi itu boleh gitu ya. Perkusi atau vibrasi, tapi umumnya dilakukannya adalah yang pertama itu adalah perkusi gitu ya. Bentar boleh lihat nggak? Kita lakukan perkusi dengan membentuk mangkok gitu ya. Nah sebelumnya ini di ruang-ruangan tertentu, apalagi di anak yang lebih kecil gitu ya, di usia 3 bulan ke bawah gitu ya, 1 sampai 3 bulan ataupun usia bayi gitu ya. Walaupun handscoon kita perlu menghangatkan handscoon gitu ya, karena itu untuk menghindari terjadinya hipotermi gitu ya. Handscoon yang dingin nanti kita langsung pegang pasien, selain pasiennya nggak nyaman itu juga berisiko terjadinya hipotermi gitu ya. Nah, kita lakukan perkusi dinding dada. Nah, yang pertama kita memposisikan gitu ya. Sebelumnya ini ya, kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Kita melakukan pemeriksaan fisik minimal adalah auskultasi dinding dinding dada dengan mengecek bagian lapang paru. Kemarin sudah ya, mulai dari area bronkus, kemudian kiri dan kanan gitu ya. Mulai dari ICS 1, 2, 3, 4, 5 kiri kanan gitu ya, secara gimana caranya? Ya secara zigzag seperti itu ya, dengan membandingkan antara kiri dan kanan. Kemudian juga di bagian aksila, mid aksila, lateral. Ini cabang dua, ini untuk ujian. Kita lakukan kan pemeriksaan. Kita cek ya, Dek. Oke, Pak. Nggak ada suara kah? Waduh, udah mati kayak Pak. Singkat cerita, kita temukan adanya rompi di bagian kiri, misalnya di bagian kiri paru. Nah itu juga dibuktikan dengan hasil ronsennya gitu ya, terlihat gitu ya, memang sekretnya banyak di bagian kiri, itu contoh gitu ya. Apa yang kita lakukan? Lakukan fisioterapi dada, perkusi gitu ya di bagian kiri dengan meninggikan posisi posisi kepala ya. Kita tinggikan posisi kepalanya, nggak ada lantainya ya. Atau yang lebih baik gitu ya, pasien ini adalah pasien ini ya, posisi dengan area kepala sedikit direndahkan. Ini supaya dia nyaman aja gitu ya. Nah, harusnya ini kepalanya agak sedikit direndahkan. Ya, tapi lihat juga kontraindikasi pasien bisa kepala direndahkan enggak gitu ya. Jangan-jangan dia dengan peningkatan TIK gitu ya, peningkatan TIK pada kepalanya gitu ya. Yang tidak boleh terlalu lama direndahkan area kepala. Karena ada tekanan di dalam kepalanya, peningkatan tekanan intrakranial di dalam kepala. Kalau terlalu ke bawah gitu ya, cairan-cairan mungkin menumpuk di bagian kepala, akhirnya tambah nyeri gitu ya, bisa muntah proyektil gitu, pasien. Nah, kita perlu juga perhatikan kondisi pasien lain yang menyebabkan dia kontraindikasi dari tindakan ini. Kita lakukan bagaimana caranya? Posisinya kita lakukan perkusi mulai dari bagian jadi posisinya itu kita melakukannya enggak gitu ya, gitu ya. Jadi ada iramanya. Kalau kita arah ke atas tengah, tengah lagi.
sambil kita perhatikan respon pasien gitu ya. Nah, kalau dia mengeluh nyeri gitu ya, kita hentikan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kan kalau anak-anak kan kadang-kadang dia bukan karena nyeri yang disebabkan, tapi karena dia nggak nyaman aja gitu ya. Itu perlu kita identifikasi juga. Nah, sambil juga kita siapkan apa namanya komnya ya, gitu ya. Komnya kadang-kadang nanti pada saat kita perkusi dia juga ada Itu jadi tripod aja lah. Nah, itu makanya perlu kita APD itu. Kadang-kadang kita pada saat ini dia langsung bantu, ya. Nambah kan ya, nambah ke kita gitu ya maksudnya ya, mengindah gitu ya, menempel kan di bajunya gitu kan. Nah, kan kita jadi ini juga nggak bersih juga kita jadinya ya. Kita perlu melindungi diri kita juga. Nah, itu posisinya. Nah, kalau ada lagi di sini di kanan seperti itu juga posisinya. Nah, perhatikan juga ergonomi dari si perawat gitu ya. Kayak gini nih, setelah ada berikan fisioterapi ada, ini sakit pun ini sakit pun atau yang nyaman gitu ya. Nah, posisi boleh. Nah, gimana tadi? Enak kan mainnya ya, gitu ya. Gitu ya, sambil kita komunikasi. Jadi nanti itu sebenarnya kalau udah ketemu pasiennya itu, kalau yang biasa ngomong gitu ya, itu akan ini aja berjalan seperti biasa aja gitu ya. Ya. Kalau seandainya kita ngajak ngomong, masyarakatnya perutnya kita produksi Pak, itu ada nggak? Makanya gitu, kalaupun ngomong kita berhenti dulu gitu kan. Nah, kita ini dulu ya, jawab dulu dia sampai ngomong nggak ini ya, apa namanya, ngomong itu kan nggak harus, maksudnya kita tetap berkomunikasi gitu. Jadi kalau dia mau jawab dulu, nah kita hentikan sebenarnya Itu baru. gitu kan. Oke ya. Nah, kita itu yang namanya seninya kita ya dalam melakukannya. Nah, kalau dia dalam posisi duduk akan lebih baik lagi gitu ya. Gitu ya, bisa duduk. Nah, duduk ini sambil memangku. Lepaskan saya. Ini akan lebih enak lagi Nggak. gitu ya. Dari bawah ke Kalau seandainya pada bayi bagaimana Pak? Berarti kita gendong Pak? digendong bisa atau digendong ibunya juga bisa sih. Seperti ini juga bisa. Intinya adalah posisinya kita tinggikan kepalanya sedikit, gitu ya. Oke. Oke, itu. Nah, sampai kita perhatikan responnya juga ya, gitu ya. Kalau dia sudah nggak nyaman, sudah ini, atau dia kalau mau membantukan, nah, kita tampung, gitu ya. Kita tampung di tempat pembuangan. Pastikan langsung, gitu ya, antara perkusi dan vibrasi, gitu ya. Sambil perkusi kita kombinasikan dengan vibrasi. Kombinasikan juga gitu ya, atau secara berurutan perkusi dulu vibrasi kemudian juga boleh gitu ya. Kita ini sifatnya adalah tidak menetap gitu ya, tidak menetap harus perkusi dulu, harus vibrasi dulu, tidak seperti itu gitu ya. Bisa kita bisa kombinkan gitu ya, kombinasikan langsung. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita laksanakan postural vibrasi. Tadi posisinya kita dari hasil dari hasil pemeriksaan fisik auskultasi tadi kita temukan penumpukan sekret di bagian kiri. Gimana posisi pasiennya untuk postural drainase? Nah, sim ya, posisi sim. Sim kanan atau sim kiri? Sim A. Yuk. Posisi miring ke kanan atau sim kanan. Jadi nanti harapannya setelah tadi kita lakukan perkusi dan juga vibrasi, dia sudah
copot gitu ya di paru-parunya itu sekret-sekret yang melengket tadi di dinding paru. Nah, harapannya itu mengalir ke area bronkiolus bronkus gitu ya, seperti itu ya, ke saluran nafas atas. Nah, setelah itu kita berikan posisi bisa ya, gitu ya, dengan memakai bantal gitu ya, dengan pakai bantal gitu ya, dan juga kepalanya agak sedikit direndahkan ya, rendahkan kepalanya sedikit. Jadi nanti harapannya dia mengharapkan dari adanya gaya gravitasi. Halo, bisa fokus sebentar? Ya. Mengharapkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi gitu ya, nah, membawa tadi sekret-sekret tadi ke area saluran nafas atas. Nah, kalau setelah itu baru kita lakukan untuk efektif. Nah, baiknya gitu ya, sebelum kita melakukan perkusi dan auskultasi, perkusi dan vibrasi dan juga postural drainase itu kan butuh waktu gitu ya. Nah, butuh waktu. Jadi kita ajarkan dulu adalah batuk efektif. Nah, jadi jangan-jangan nanti pada saat kita perkusi maupun vibrasi dia sudah batuk, gitu ya. Dia mau batuk, tapi karena batuknya tidak efektif, gitu ya. Akhirnya dia nggak keluar tertahan, gitu ya. Jadi sebelumnya itu, jadi pelaksanaan batuknya itu yang setelah tindakan perkusi dari rangkaian tadi, tapi kita ajarkan sebelum itu batuk efektifnya. Jadi nanti pada saat kita memposisikan itu kan bisa lama tuh, sejam, gitu kan, di posisi simpanan mungkin ya, posisi kiri setelah itu gitu ya. Nah, itu kan butuh waktu, bisa jadi nanti di antara jeda waktu itu dia ada batuk. Sementara kita belum ajarkan batuk efektif. Nah, ini juga ya. Jadi kita mengajarkannya batuk efektif itu adalah sebelum tindakan ini dimulai. Jadi nanti dia tinggal mempraktekkan gitu ya dalam rangkaian fisioterapi dada. Oke, batuk efektif gimana caranya? Tarik nafas dari hidung. Kalau sudah seperti itu, kita harapkan sudah memberikan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Nah, ini nanti bisa secara mandiri ya, pasiennya udah keluarin. Nah, kalau memang dia tidak bisa juga, baru kita lakukan suction. Kalau suction sudah bisa ya, gitu ya. Prinsipnya apa? Steril. Prinsip suction? Kisap. Bersih apa steril? Bersih. Bersih apa steril? Bersih, Pak. Bersih prinsipnya ya, tapi menggunakan alat yang Steril. cuma suction